mengawali pagi ini dengan acara minum teh. Sekarang menjelang pukul 7 dan saya sudah berada di Halim Perdana Kusuma International Airport. Jadwal penerbangannya kembali pulang ke Yogyakarta ya. Sebenarnya jarang-jarang sih saya terbang dari Jakarta ke Jogja itu karena biasanya naik kereta ya. Tapi pengen pulang lebih cepat biar nggak capek juga sih. Akhirnya memutuskan untuk naik pesawat. Tiba di bandara, saya langsung pemeriksaan identitas, pemeriksaan keamanan, udah beres semuanya. Lagi-lagi saya nggak perlu mampir ke counter check-in ya, karena saya sudah web check-in, lebih praktis, nggak bawa barang bawaan yang harus ke bagasi. Dan saya baru tahu juga ya, karena beberapa kali dari Halim itu terbang dengan Citylink itu ruang tunggunya yang di bawah, yang biasanya itu. Tapi ternyata untuk penerbangan Batik Air itu ruang tunggu keberangkatannya ada di atas ya, di lantai 2. Yang sebenarnya saya kurang suka sih, kurang sukanya karena view-nya itu sangat-sangat terbatas. Jendela yang menuju ke arah runway, ke arah luar itu cuma sedikit. Tapi ini lumayan, saya dapat kursi di dekat jendela di ruang tunggu sini sambil pacara minum teh tentunya. Dan ya, kita bersiap melakukan perjalanan lagi, penerbangan lagi dari Jakarta Halim Perdana Kusuma menuju Yogyakarta International Airport di Kulon Progo dengan Batik Air. Pagi ini cuaca di Halim cerah berawan ya. Tuh pas banget ada Citylink ATR berangkat. Ini kayak di Bandung aja sih, kalau kita berangkat terbang dari Halim kita tidak dilayani dengan Garbarata, jadi pakai tangga gini. Dan saya lebih suka sih karena bisa lihat pesawatnya langsung di depan mata. Pelanggan perjalanan dari Jakarta menuju Yogyakarta terbilang cukup dimanjakan dengan hadirnya beragam pilihan maskapai dan jadwal penerbangan, mulai dari penerbangan LCC hingga yang full service. Namun jika arek-arek terbang dari Bandara Halim Perdana Kusuma, hanya ada 2 maskapai yang melayani rute ini dengan tujuan pendaratan yang berbeda. Kalau di video sebelumnya saya naik Citylink dengan tujuan Adi Sucipto, kali ini saya mencoba layanan Batik Air tujuan Yogyakarta International Airport. Buat arek-arek yang mau ke Jogja dari Halim Perdana Kusuma, bisa cobain terbang dengan Batik Air. Tiket penerbangannya sudah pasti tersedia di aplikasi tiket.com. Di perjalanan ini, saya juga pesan tiketnya pakai aplikasi tiket.com. Dengan aplikasi tiket.com, arek-arek bisa dapetin informasi penerbangan, mulai dari pilihan maskapai, jadwal terbang, dan tentu harga tiketnya juga. Apalagi, tiket.com punya jaminan harga termurah. Untuk memesan tiket penerbangan, buka aplikasi tiket.com, cari menu pesawat, tentukan rute dan tanggal penerbangan, pilih maskapai dan jadwal terbang yang diinginkan, lalu selesaikan pembayaran. Ayo segera pesan tiketnya dengan aplikasi tiket.com dan gunakan kode promo RISANGFLIGHT untuk mendapatkan diskon sebesar 3% hingga Rp55.000 dengan minimum transaksi Rp1,2 juta dan diskon 4% hingga Rp125.000 dengan minimum transaksi Rp2,5 juta. Jangan lupa ya rek, kodenya RISANGFLIGHT. Kode promo ini berlaku untuk semua rute dan maskapai domestik serta untuk semua metode pembayaran. Syarat dan ketentuan yang berlaku serta info lengkapnya bisa dibaca di kolom deskripsi. Pesawat Batik Air 7508
tujuan Palembang, ID 7053 dan ID 7508 tujuan Palembang. Perhatian para penumpang pesawat Citylink Indonesia dengan nomor penerbangan QB 126 tujuan Solo dipersilakan naik ke pesawat udara melalui pintu 6. Terima kasih. Kalau di stasiun kan ya kita ngelihatnya aktivitas kereta api, kedatangan dan keberangkatan kereta ya. Nah kalau di bandara ya yang dilihat ya otomatis pesawat, kedatangan dan keberangkatan pesawat, landing dan take off-nya, dan beruntungnya dikasih pemandangan runway. Jadi nggak bosan-bosan amat ya sambil nunggu keberangkatannya. Lucu ya kalau pesawat kecil gini ditarik dan didorong pakai tenaga manusia juga cukup. Kayak yang udah sering saya bilang ya, kalau Bandara Udara Halim Perdana Kusuma ini kayak jadi home base-nya maskapai Citylink dan Batik Air. Ya meskipun tidak menutup kemungkinan akan ada penerbangan yang lain, tapi ya yang bisa dilihat ya maskapai dua ini aja terus. Kalau ngelihat maskapai yang lain ya berarti itu lagi beruntung deh. Sampai 6 bulan dalam keadaan hamil atau memulai usia 1. Jadwal penerbangan Batik Air ke Yogyakarta ini harusnya jam 8.30 dan boarding time-nya jam 8 ya. Nah menjelang boarding time tadi itu ada 2 pesawat Batik Air tiba di Halim, itu dari Denpasar 1, dari Pekanbaru 1. Nah tapi barusan ada info bahwa penerbangan ke Jogjanya mungkin akan mundur sekitar 30 menitan ya. Apakah menggunakan salah satu dari 2 pesawat yang baru datang atau pakai pesawat nunggu lagi, saya juga nggak tahu. Dan yang pasti bersabar aja deh. Apa nih? Panggilan boarding kedua. Oh bukan. Jam 8.45 baru ada panggilan boarding untuk penerbangan ID 7533 tujuan Jogja. Lambat, Rek. Pantas aja ya, tadi dari ruang tunggu kita nggak bisa melihat pesawat yang akan kita naiki hari ini. Soalnya untuk menuju ke pesawat kita masih dioper dengan bus. Parkirnya agak jauh dari ruang tunggu Batik Air yang tadi. Wah, pesawatnya jauh ya. LZH, PKLZH. PKLZH baik-baik ya. Wah,
baru sekali naik bisnis kelas ya dulu, belum sempet lagi, belum ada ongkosnya lagi. Oke. Bisnis dan ekonomi kelas, yang ekonomi konfigurasi kursi 33 menuju ke kursi 23 alfa. Already on board Batik Air dengan nomor penerbangan ID7533 dari Halim Perdana Kusuma tujuan Yogyakarta International Airport, dan ini adalah armada Airbus A320 dengan kode registrasi PKLZH. Pesawat ini baru berusia 5 tahun ya, dan ya sudah terlambat keberangkatannya. Tadi mungkin alasan operasional ya, saya juga kurang paham. Tapi nggak apa-apa, semoga perjalanannya aman dan lancar. Pesawat ini sejak awal memang dioperasikan oleh Batik Air, dan di hadapan setiap penumpang sayangnya tidak ada screen in-flight entertainment system, nggak ada sumber hiburan di sini. Ada meja lipat seperti biasanya, dan kantung kursi isinya cuman safety instruction Airbus A320 aja, nggak ada yang lain. Seat pitch-nya ya kelas ekonomi, tapi masih bisa mengakomodasi kaki saya untuk selonjoran bebas. Dan sampai jam 9.15 pesawat masih terparkir di Halim Perdana Kusuma. Padahal ya menurut jadwal itu setengah jam lagi atau jam 9.45 tuh kita udah direncanakan mendarat di Yogyakarta. Ah elah, telat. Sepenangkapan saya, pesawat ini masih belum berangkat karena menunggu penumpang transitan ya dari daerah lain. Pesawat Batik Air juga transit di Halim Perdana Kusuma dan akan menuju ke Jogja. Jadi kayak gabung gitu loh penerbangannya itu. Transitan dari mana ya tadi? Nggak tahu sih transitan dari mana. Tapi penumpangnya cukup banyak. Akhirnya kita menunggu sampai mereka naik ke pesawat ini juga. Pada media selamat welcome Batik Bandara Terlepas dan Symphony. On behalf of Batik apologize for the delay to operational request. Welcome Batik Terlepas and request on behalf of Batik Captain Aditya Yoga. Oh ini banyak banget. Aditya Crew Airport welcome Batik LC Support Fire 3 Destination to Jakarta. Kepada tujuan Jakarta ini Manama. Would like to confident that advance working back including electric cigarette device, cigarette mixer, representative sample replicas online. In the contents with the applicable regulation. With concurrency of protective entity and price position lower average, welcome to Kabul from Chile and the Padura Pinto Shadow before takeoff. Even though system please. Jadi meskipun Halim Perdana Kusuma ini hanya melayani penerbangan komersil yang mayoritas itu Batik Air sama Citylink, tapi lalu lintas atau traffic di bandara ini cukup padat, dan selain itu juga bandara ini merupakan bandara angkatan udara ya, bandara militer, jadi sesekali juga harus bergantian dengan pesawat militer. Kita sedang ngantri mau take off, mungkin ada yang mau mendarat dulu.
Oke, pesawat Batik Air sudah berada di ujung runway dan kita sedang memutar menuju ke arah yang ditentukan dan kita bersiap untuk tinggal landas. Nah, experience terbang dari Bandar Udara Halim Perdana Kusuma ini agak berbeda ya dengan dari Soekarno-Hatta. Kalau terbang dari Soekarno-Hatta biasanya kita begitu take off langsung disuguhi pemandangan laut Jakarta. Nah, kalau ini isinya rumah-rumah semua. Ya maklum ya, kita ada di tengah kota. Akhirnya Batik Air take off jam 9.49 ya. Padahal 9.45 itu harusnya kita udah mendarat di Yogyakarta. Dan take off-nya nggak tahu kenapa kok agak kebanting-banting. Agak terdengar kriat-kriat gitu sih. Padahal ini pesawat hitungannya masih muda ya. Apakah memang konstruksi kursinya agak begitu ya. Jadi kedengaran banget gitu begitu kebanting itu kriat-kriat. Padahal cuaca di luar itu cerah berawan ya, tapi take off-nya kayak yang lagi kurang baik gitu cuacanya.
Nah, Rek, setahu saya kan penerbangan Batik Air ini merupakan versi full service dari Lion Group ya. Dan di penerbangan ini kita akan mendapatkan paket snack berupa 1 roti dan 1 air mineral. Tapi kok kayak cuman gini doang ya, kayak kurang berat gitu mealsnya tuh. Apa karena penerbangannya jarak pendek ya, cuma Jakarta-Jogja aja? Bener kali ya, mungkin penerbangannya terlalu pendek dan belum mulai saya makan rotinya udah ada informasi prepare for arrival dari kapten penerbangan hari ini. Sebenarnya saya nggak keburu-buru ya buat pulang ke Jogja ke rumah, tapi delaynya penerbangan kali ini tuh bikin nggak mood karena saya udah beli tiket kereta bandara. Kan sayang ya kalau terlambat terus nggak bisa ngejar. Tadi baru dapat info dari kapten penerbangan hari ini bahwa kita direncanakan mendarat di YIA itu jam 10.40 atau 1 jam dari jadwal yang seharusnya. Keterlambatannya tuh. Dan saya udah beli tiket kereta bandara ke Yogyakarta itu jam 11:10. Jadi kalau on time mendarat jam 10.40, saya punya waktu sekitar 30 menit ya untuk berpindah dari pesawat ke kereta. Sedangkan bandara Jogja itu kan gede ya, YIA itu gede, jadi agak lumayan jauh ya, pindah dari terminal kedatangan sampai ke stasiun KA Bandara. Berharapnya semoga ngejar aja sih. Males kalau harus ambil jam keberangkatan yang berikutnya. Oh iya, bener ya, penerbangannya emang singkat dan garis pantai di selatan Yogyakarta juga udah mulai nampak. Dan kita sudah bersiap untuk pendaratan. Kita sedang mencari posisi. Kayaknya kita mendarat dari arah timur ini kalau dilihat-lihat. Nah, di sini juga terasa bedanya ya vibes mendarat di Adi Sucipto dengan di Yogyakarta International Airport. Kalau kita mendarat di Adi Sucipto, pemandangannya ya tengah kota. Kalau di Yogyakarta International Airport, kita disuguhi pemandangan pantai selatan.
mendarat di Bandara Udara Internasional Yogyakarta di Kulon Progo. Kami mohon tetap duduk sampai tenaga sambung pengaman dibenarkan. Jam 10.35 pesawat Batik Air sudah mendarat di Yogyakarta International Airport dan rasanya pengen buru-buru turun lari ke stasiun kereta. Saatnya turun meninggalkan pesawat Batik Air dan saya harus buru-buru. Goodbye business class. Ya, kasih Kak. Welcome back to kampung halaman di Jogja. Punya waktu kurang dari 25 menit untuk berpindah dari terminal kedatangan ke stasiun kereta bandara. Ayo, ini udah jalan ngebut maksimal 19 menit. Ayo. Wah, I made it. Ngantri masuk. Ngos-ngosan. Udah lah ya, tinggal nunggu kereta bandara dan dengan tibanya Batik Air di Yogyakarta International Airport, maka berakhir juga video perjalanan dan penerbangan hari ini. Terima kasih buat arek-arek yang sudah berkenan nonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Nantikan saya di perjalanan dan penerbangan yang berikutnya. Pamit.